kenapa banyak sekali tipe kepolisian di negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada berbagai macam tingkatan penegakan hukum dimulai dari federal, state, county, city, dan town police. Apa intinya? Intinya adalah kenapa banyak sekali perbedaan tipe-tipe kepolisian di negara Amerika Serikat. Mari saya ringkaskan secara jelas dan menyeluruh kepada kalian semua. Kita kelompokkan saja dari kelima tipe tersebut menjadi federal, state, dan lokal saja. Kita grupkan saja county, city, dan town police menjadi satu saja, yaitu local police. Bagaimanakah penegakan hukum Amerika Serikat bekerja? Contohnya, ketika kamu merampok bank di kota kecil di pedalaman negara bagian Kentucky, USA, akan ada berbagai tipe kepolisian yang akan mengejarmu. Ketika kamu mencuri banyak sekali uang, jika kamu keluar dari kota kecil atau town, maka town police akan berhenti mengejarmu. Namun ketika kamu keluar dari kawasan city, maka city cop atau city police akan mundur. Lalu kamu akan berhasil keluar dari Tonas County. Oh, hampir saja kena. Maka county police pun akan mundur untuk mengejarmu. Namun, kali ini kamu berhasil keluar negara bagian Kentucky. Maka keberuntungan ada di pihakmu. Maka Kentucky State Police akan pergi dan mundur untuk mengejarmu. Nah, sekarang kamu telah melintasi batas negara bagian di US. Maka kali ini FBI yang akan mengejarmu. Dan kamu akan menjadi daftar orang paling dicari FBI. Selamat, kamu sekarang adalah buron nasional pemerintah Amerika Serikat. Nah, jika kamu melintasi batas negara bagian, maka kamu akan berurusan dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Federal Police atau Kepolisian Federal. Kepolisian Federal di Amerika Serikat sering disebut sebagai agen, bukan polisi. Biasanya penegak hukum federal berada di bawah Department of Justice dan US Department of Homeland Security. Dalam penegakan hukum federal ada beberapa agencies, ada 65 badan federal di Amerika Serikat dan 27 inspektor general dengan full-time personel yang bisa menegakkan hukum federal dan membawa senjata api. Sebagai perbandingan, US Department of Justice dan US Department of Homeland Security memiliki anggaran 126 miliar dolar atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan anggaran kepolisian negara bagian yaitu California Highway Patrol yang memiliki anggaran 2,9 miliar dolar atau sekitar 49 triliun rupiah. Wow, sungguh perbandingan yang sangat jauh. 126 miliar dolar ke 2,9 miliar dolar. Agensi federal umumnya menangani hukum federal, bukan state law atau hukum negara bagian. Sebagai contoh tentang legalisasi marijuana atau ganja. Mungkin legal di beberapa negara bagian US, akan tetapi federal agent bisa tetap menangkapmu karena marijuana tidak legal dalam hukum nasional atau hukum federal di Amerika Serikat. State Police atau Kepolisian Negara Bagian. Oke, sekarang kita beralih ke State Police. Jika menggunakan terminologi State Police, mungkin hanya 23 negara bagian US yang menggunakan sebutan itu. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat menggunakan istilah seperti Highway Patrol, State Highway Patrol, State Patrol, dan State Trooper. Meskipun memiliki nama-nama yang berbeda pada setiap negara bagian, tetapi fungsi dari beberapa lembaga kepolisian tersebut pada dasarnya sebenarnya sama aja gitu. Sebagai contoh, Alaska dan Arkansas adalah negara bagian yang menggunakan Highway Patrol dan State Police. Perlu diketahui, State Police bergerak di dalam state law. Contoh lainnya adalah South Carolina Highway Patrol mengejar pengguna marijuana yang melintas menuju negara bagian Colorado. South Carolina Highway Patrol tidak memiliki kewenangan hukum di negara bagian Colorado karena negara bagiannya itu udah beda. State Police hanya berwenang di jalan-jalan raya di seluruh negara bagiannya dan respon lalu lintas serta tim SWAT. Penegakan hukum di luar selain daripada jalan raya negara bagian merupakan wewenang dari polisi lokal atau local police. Pada prinsipnya, kepolisian lokal itu lebih luas wewenangan penegakan hukumnya pada hukum-hukum lokal. Tetapi jika melintasi kawasan seluruh negara bagian itu merupakan wewenang dari State Police.
Texas Ranger merupakan penegakan hukum negara bagian tertua yang pernah ada di Amerika Serikat. Yang terakhir ini ada local police atau kepolisian lokal. Jika ngebahas local police itu ngingati kita pada penjelasan awal video ini ya, yaitu county, city, dan town police. County police adalah sheriff department, city police adalah municipal police, dan town police adalah tingkatan yang lebih kecil lagi. Umumnya local police disebut dengan police department. Police department menegakkan hukum Amerika Serikat. Mereka juga menghormati hukum negara bagian dan aturan di bawahnya seperti county, city, dan town laws. Jika fokus pada local police, tidak semua wilayah lokal di Amerika Serikat memiliki police department. Jika ada county yang tak memiliki police force, maka state police yang akan menanganinya. Jika sebuah town atau kota kecil tak punya polisi, maka county dan state police yang menangani. NYPD atau New York Police Department adalah penegak hukum lokal di New York yang memiliki 35.000 petugas kepolisian, lebih besar dari pasukan militer di beberapa negara kecil di dunia. Lembaga kepolisian NYPD besar karena wilayah New York yang besar dan pusat ekonomi Amerika dan dunia. Besarnya departemen kepolisian lokal tergantung ukuran kota atau anggaran city, town, atau county atau jumlah penduduknya. Sebagai contoh, Los Angeles Police Department atau LAPD memiliki lembaga SWAT terbaik di seluruh negara Amerika Serikat. Tapi ingat juga, populasi kota Los Angeles adalah lebih dari 4 juta jiwa. Coba bandingkan dengan sebuah kota atau town yang populasinya cuma 50 orang. Jika memiliki SWAT team yang sama dengan Los Angeles, sangat nggak mungkin banget. Pertama, untuk kota yang penduduknya cuma 50 orang sangat tidak dibutuhkan dan tidak memiliki anggaran besar karena kota dengan populasi hanya 50 penduduk jauh lebih kecil anggarannya dari kota Los Angeles yang memiliki 4 juta penduduk. Jadi, jika kota yang sangat kecil di pedalaman Amerika Serikat dengan hanya 50 penduduk cukup memiliki satu petugas polisi saja yang menguasai aspek seperti SWAT, narkotik, pekerjaan detektif, eksplosif, dan forensik. Contoh lokal police adalah county, city, dan town police. Intinya lokal police dibentuk berdasarkan jumlah penduduk. Makanya kalian pernah nonton kan film-film Amerika kalau misalnya kota tuh town kecil gitu, penduduknya cuma 100 gitu. Itu sheriff, itu cuma ada 2 polisi aja gitu. Sheriff sama deputinya. Jadi kepolisian lokal itu dibentuk berdasarkan luas kota, luas desa atau luas county atau luas kota itu berapa jumlahnya dan berapa anggarannya. Thanks for watching.